Malam itu seorang office boy, bernama Callum, menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal. Orang tersebut meminta Callum untuk menemui dia di suatu tempat. Namun jika Callum menolak, maka orang tersebut mengancam akan menyebarkan video tentang aibnya ke semua orang. Karena takut, Callum pun bergegas menuju lokasi tersebut. Setibanya di sana, Callum terkejut melihat ada sebuah mobil terparkir, dengan 2 orang yang terkapar dan terluka. Callum segera menghubungi panggilan darurat, untuk meminta bantuan ambulans atau polisi. Namun tiba-tiba, salah satu orang yang tergeletak tersebut terbangun dan langsung menyerangnya. Keesokan harinya, lokasi tersebut sudah dikerumuni oleh kepolisian untuk olah TKP. Di sini kita berkenalan dengan detektif John Luther dan detektif senior Martin, yang turut hadir di sana. Anehnya di sana hanya terdapat 1 jasad saja yang ditemukan, dan Callum tidak ada di lokasi. Luther menduga, bahwa Callum dijebak dan tidak kebetulan datang ke tempat tersebut. Tidak lama kemudian, ibu Callum yang bernama Corinne datang ke TKP. Di sana dia meminta Luther berjanji untuk menemukan anaknya yang hilang. Luther pun berjanji untuk menemukannya. Tidak hanya itu, di sana juga terlihat seorang pria yang mengawasi gerak-gerik Luther. Diketahui pria tersebut bernama David Robe. Keesokan harinya, David menelpon seseorang untuk membahas tentang detektif Luther yang menangani kasus hilangnya Callum. David mengatakan bahwa ia ingin menghalangi Luther dan meminta semua informasi tentang Luther, dan semua kebobrokannya dalam bertugas menjadi detektif. Dengan cepat, David berhasil mendapatkan informasi aib tentang detektif Luther dan langsung menyebarkannya ke media. Semua kebobrokan Luther pun disampaikan dalam berita setempat, dari mulai membobol rumah, mengintimidasi tersangka, manipulasi bukti, penyuapan dan sederet tindakan main hakim sendiri. Dengan tersebarnya informasi tersebut, Luther pun harus ditangkap dan dipenjarakan. Di dalam penjara, para narapidana di sana begitu tidak menyukainya. Tak sedikit dari para narapidana yang berani mengganggu dan bahkan menghajar Luther hingga tak sadarkan diri, saat dia tidak dikawal petugas sel. Sementara itu, Corinne mendapatkan telepon dari Callum yang meminta ibunya untuk menjemputnya tanpa banyak tanya. Corinne pun bergegas pergi menuju lokasi yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, lokasi tersebut ternyata sebuah rumah besar. Corinne memasuki rumah itu untuk mencari Callum dan disusul oleh beberapa orang yang juga mendapatkan telepon yang sama seperti Corinne. Callum, it's me, it's Mom. Namun, mereka semua dijebak karena Callum sudah dalam keadaan tewas tergantung dengan korban-korban lainnya. Tak lama kemudian, api menyambar ruangan itu hingga membakar semua korban yang tergantung. Corinne melihat si pelaku yang muncul di luar jendela dan sengaja memakai topeng, menampakkan kepuasannya kepada Corinne. Keesokan harinya, rumah yang menjadi tempat terjadinya kasus itu didatangi oleh kepolisian. Di sana, terlihat detektif Rainey yang menggantikan Luther untuk memimpin penyidikan kasus tersebut. Rainey kemudian mengumpulkan anak buahnya di kantor polisi untuk mencari tahu motif atau alasan dari setiap korban, guna mendapatkan petunjuk identitas si pelaku pembunuh berantai. Sementara itu di tempat lain, Luther mendapatkan sebuah kiriman surat yang berisikan sebuah frekuensi radio. Luther pun langsung mencoba mendengarkan radio, dan ternyata di dalamnya terdengar suara Callum, sebelum terjadinya pembunuhan. Si pelaku mengirim pesan pada Luther dan bahkan mengejeknya karena berada di penjara atas perbuatannya. Tidak lama kemudian, Luther mendapatkan kunjungan dari Corinne yang datang dengan penuh kesedihan dan amarah, karena telah kecewa kepada Luther yang tidak bisa menemukan anaknya seperti yang dijanjikan.
Namun, saat Corinne pergi, ternyata Davidlah yang mengantar Corinne. Dia sengaja membawa Corinne untuk menjatuhkan mental Luther. Kemudian di dalam penjara, Luther mengambil ponsel, yang ia sembunyikan di bawah kasur, lalu menelepon kepolisian untuk berbicara langsung dengan Raine. Luther menyampaikan bahwa pembunuh kalung menghubunginya, dan Raine mengkonfirmasi bahwa pelaku tersebut memang mengirim rekaman suara momen pembunuhan semua korban. Raine meminta Luther agar tidak mencampuri kasus ini lagi. Do you think I need advice from you? You abdicated yourself of that privilege when you did what you did. Kemudian, Luther menelpon kenalannya Dennis untuk membantunya keluar dari penjara. Luther ingin menangkap si pelaku pembunuh berantai itu dan memberikan keadilan bagi semua korban. Tidak lama kemudian, polisi datang dan menyita ponsel milik Luther. Kemudian, Luther meminta kepada 2 petugas polisi untuk memindahkannya ke penjara lain. Dengan cara membuat keributan dalam sel dan membiarkan dirinya dihajar oleh napi lainnya. Tidak lama kemudian, salah satu narapidana berpura-pura ingin bunuh diri. Ketika para petugas ingin menolongnya, narapidana tersebut justru menghajar para petugas, dan kerusuhan pun dimulai. Para narapidana yang keluar dari sel langsung bergerombol ke selnya Luther, dan mulai menyerangnya dengan pukulan dan serangan. Kekacauan tersebut akhirnya berhasil dihentikan oleh para sipil yang berada di sana, dan Luther pun dipindahkan ke penjara lain. Sesuai rencananya, Dennis dan anak buahnya langsung menghadang mobil yang membawa Luther. Tanpa kesulitan berarti, mereka berhasil menaklukkan para polisi dan mengeluarkan Luther dari mobil tersebut. Di tempat lain, David mengunjungi istrinya yang sedang dalam kondisi terluka akibat kebakaran. Kemudian, dia menunjukkan berbagai berita tentang orang-orang yang hilang, yang sebenarnya hasil dari perbuatannya sendiri. Sementara itu, Luther sudah berhasil sampai di tempat persembunyian dan dia memberikan imbalan pada Dennis, karena sudah membantunya. Dennis kemudian meminta Luther agar segera menemukan si pelaku berantai itu dan tak segan untuk menyiksa demi dirinya. Di kantor polisi, Raine mendapatkan kabar tentang Luther yang kabur dari penjara. Dia kemudian menemui detektif Martin, mantan atasan Luther. Raine meminta Martin untuk membujuk Luther agar berhenti mengganggu penyidikan dan segera menyerahkan diri. Sebab, polisi tak akan segan menembak Luther jika menemukannya. Sementara itu, Luther sudah memulai tugasnya. Ia sedang dalam perjalanan menuju ke tempat saluran radio yang sebelumnya ia dengar. Di sisi lain, Martin mendatangi lapas dan sel tempat Luther sebelumnya untuk mencari petunjuk tentang keberadaan Luther. Martin pun menemukan pesan yang sebelumnya dibaca oleh Luther dan begitu didengarkan oleh Martin, ia kaget dan yakin bahwa Luther sedang menuju ke tempat saluran di mana rekaman itu disiarkan melalui radio. Luther yang sudah berada di tempat itu, dan bertemu dengan seorang bernama Derek yang langsung kabur begitu melihatnya. Namun Luther berhasil menangkapnya. Luther yang sangat marah kemudian mengancamnya, dan meminta Derek untuk memberitahu siapa pelakunya.
Meskipun awalnya Derek enggan untuk bicara, namun Luther berhasil meyakinkannya untuk mengaku bahwa dia tidak tahu tentang rekaman itu dan hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh seseorang yang tidak dikenal. Orang tersebut mengancam Derek dan membuatnya tak punya pilihan selain menuruti perintahnya. Kemudian, Derek memberikan ponselnya kepada Luther dan memberitahu jika nomor pembunuh tersebut ada di dalam ponsel miliknya. Sementara itu, pihak kepolisian yang mengetahui posisi Luther saat ini, pergi ke rumah Derek untuk menangkapnya. Namun Luther lebih dahulu pergi, sebelum gerombolan polisi tiba di sana. Kemudian, Luther meminta bantuan pada Martin untuk melacak nomor ponsel yang dia dapat dari Derek. Sementara itu, David yang ingin membuat sebuah pertunjukan pembunuhan, sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Dia memerintahkan para anak buahnya untuk menyiapkan tempat dan mencari calon korban selanjutnya. Anak buahnya bekerja cepat melalui semua media, dan mereka ingin membuat sebuah pertunjukan pembunuhan yang akan disiarkan oleh David secara live. Sementara, Luther dan Martin berhasil melacak nomor pelaku pembunuh berantai tersebut. Dan kepolisian pun segera bergegas ke lokasi untuk menangkap pelaku. Sementara itu Luther yang sudah berada di sana, mencoba mencari tahu di mana pelaku itu berada. Luther kemudian menelpon nomor pembunuh tersebut dan akhirnya dia menemukannya, ternyata pembunuh itu adalah David. Sadar dengan hal itu, David pun langsung menyandera satu orang yang ada di sana. Tidak lama kemudian, satu persatu korban berjatuhan dari atap gedung melakukan bunuh diri. Kemudian, David berhasil kabur dari sana dan Luther pun mengejarnya, hingga mereka berdua sampai di terowongan kereta api. Was was that? Attempted to intercept. Di sana, David menyerang Luther, namun Luther terus melawannya hingga membuat David terpojok. Namun, saat itu polisi datang dan mencoba menangkap David, namun sayangnya, David melukai polisi tersebut dan berhasil kabur. Luther mencoba mengobati polisi yang bernama Jamal yang terluka. Kemudian, Jamal yang pernah bertugas bersama Luther, meminta Luther untuk kabur dari tempat itu dan meminta untuk menangkap pembunuh tersebut. Namun tak lama setelah itu, Jamal tewas. Di kantor polisi, seorang polisi bernama Archie, sedang menerima telepon dari seseorang yang ternyata adalah David. David yang memegang aib Archie, memaksanya untuk mengurus Luther dengan ancaman aibnya tersebar. David kemudian menghubungi anak buahnya untuk segera menyelesaikan tugasnya. Di sisi lain, Luther sampai di tempat persembunyiannya. Dia kemudian menelepon polisi dan berbicara dengan Raine. Luther memberitahukan bahwa si pembunuh berantai itu memilih korban dengan mempunyai rahasia memalukan yang ditutupi dari orang lain, dan diketahui oleh si pembunuh, membuatnya mudah untuk mengendalikan korban. Raine kemudian menghubungi anaknya Anya, dan memberitahunya bahwa dia tidak akan pulang karena masih banyak pekerjaan. Namun, ketika Anya hendak ke dapur, dia merasa ada orang di rumahnya. Ternyata, David sudah ada di sana dan langsung membawanya pergi. Sementara itu, Luther bertemu dengan Corinne. Kemudian, Luther bertanya tentang seseorang yang baru saja dekat dengan Corinne setelah kematian anaknya, orang yang ramah, baik dan tanpa pamrih kepadanya. Luther meyakini, jika Corinne mengenal dan pernah bertemu dengan pembunuhnya. Corinne pun memberitahu seorang pria bernama Tommy, yang baru saja dekat dengannya, dan dia mengantar Corinne ke penjara saat Luther ditahan. Luther kemudian, mengambil handphone milik Corinne.
really talk right now. David menelpon Raine dan mengatakan bahwa ia telah menyekap anaknya Anya. David kemudian menyuruh Raine untuk menghabisi Luther jika ingin anaknya kembali kepadanya. Raine pun menghubungi Luther untuk bertemu dengannya. So who is he then? I'll tell you in the car. No. Luther sadar bahwa Raine sedang diancam dan mencoba membujuknya. Namun, Raine malah memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Luther terus membujuk Raine untuk bekerja sama menyelamatkan anaknya dan menangkap David. Dan akhirnya Raine pun setuju dan mereka berdua bekerja sama, tanpa sepengetahuan orang lain. So what now? Mereka kemudian mengunjungi istri David untuk mencari tahu keberadaannya. Awalnya, istri David yang tertunduk lesu tidak ingin bicara. Luther yang mengetahui jika istri David takut, dia mencoba untuk meyakinkannya bahwa David akan segera mereka tangkap dan menghentikan perbuatannya. Akhirnya dia memberitahu lokasi di mana David berada. Setelah itu, Luther yang tengah bersiap menuju lokasi menelpon Martin, bahwa pelaku tidak sendiri dan meminta bantuannya untuk menjaga istri David. Karena dia yakin, akan ada yang berniat mencelakainya. Kemudian Luther dan Raine pun berangkat ke lokasi. Sementara itu di kantor polisi, Archie mendapat telepon dari David yang memberikan perintah agar ia mendatangi seorang wanita yaitu istri David untuk dibunuh. Archie pun mau tidak mau berangkat ke sana. Namun, saat dia akan menyuntik wanita itu, ternyata di sana sudah ada Martin dan para anggota kepolisian. Kaget dan malu karena berkhianat, Archie memutuskan menyuntikkan suntikan itu pada dirinya sendiri. You ready for this? I'm doing it. I'm here. Ouch. Sorry. According to Georgia, we're 3 miles out. We're 1.5 miles out. Raine dan Luther sudah berada di lokasi yang penuh dengan salju. Mereka berdua lalu memasuki rumah. Di dalam, Raine terkejut mendengar suara anaknya meminta tolong, kemudian dia berlari ke arahnya dan melihat anaknya sudah tewas tergantung. Oh no! It should be you! Namun saat Raine memeriksanya, ternyata itu bukan anaknya. Dan tiba-tiba, dia dihantam oleh anak buah David yang langsung menyekapnya. Sementara itu, Luther yang menjelajahi setiap ruangan pun langsung dihantam dari belakang oleh David, hingga tak sadarkan diri. Kemudian David pun mengikat Luther dan menggantungnya di sebuah ruangan. Rupanya, tempat itu adalah tempat di mana David akan menjalankan rencana pembunuhan secara live. Surprise opening act for you all. You asked if lovely Yakov. I might kick off by asking you as a bit of an expert. I couldn't give a fucking monkeys. No, of course you don't. Tidak lama kemudian, Raine masuk dibawa ke ruangan itu dan melihat Anya yang terikat di ruangan lain. David kemudian memanfaatkan situasi ini, dengan memerintahkan Raine untuk menusuk Luther demi keselamatan anaknya, dan Raine pun terpaksa melakukannya. To stab him. I said, close your eyes. Good girl. Bagi David, ini adalah acara yang sangat seru. Dia kemudian memerintahkan Luther untuk menghajar lutut Raine hingga remuk secara bergantian. Namun, Luther menolak dan memperingatkan para penonton bahwa polisi sedang melacak mereka dan membuat para penonton takut,
sehingga lockout dari acara tersebut. What's on your stupid little face? Selain itu, Luther juga memancing kemarahan David dengan cara menceritakan keburukannya, yang hingga akhirnya, Luther berhasil menghajar salah satu anak buah David. David pun bergegas pergi dan mengunci ruangan itu, tapi Luther tak tinggal diam. Dia segera mengejar David yang berusaha kabur. Sementara itu, Rainey dan Anya terlihat terkunci bersama salah satu anak buah David, yang menghalangi mereka untuk pergi. Karena ruangan itu akan terbakar, Rainey pun harus melawannya. Dan akhirnya, Anya dan Rainey berhasil lolos dari situasi yang mematikan itu. Sementara itu, Luther berhasil mengejar David dan masuk ke mobilnya yang sedang melaju. Luther terus menghajar David meskipun mobil itu berjalan begitu cepat. Tiba-tiba mobil itu kehilangan kendali dan masuk ke danau, membuat mereka terjebak dan terendam. David pun akhirnya tewas membeku, karena tidak bisa keluar dari dalam danau. Sementara Luther berhasil diselamatkan oleh petugas kepolisian yang datang tepat waktu. Luther, Rainey, dan Anya akhirnya selamat dari peristiwa itu, meskipun Luther harus dilarikan ke rumah sakit karena lukanya. Thank you. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.